Pemirsa, saat ini kita menelisik jauh ya di pedalaman di atas gunung ini yang diduga seorang Ratu Nusantara atau Ratu Majapahit masih hidup atau keberadaan masih ada hingga saat ini. Ini menimbulkan misteri dan tantangan kita semua untuk memecahkan dan mendaki gunung yang begitu runcing ini. Di mana kemudian cerita tutur masyarakat yang berkembang bahwasanya di atas sana itu ada Putri Gayatri Rajapatni, istri dari Diyawijaya atau Sang Ramawijaya atau Kertarajasa Jayawardhana, sang pendiri kerajaan Majapahit. Coba kita daki bersama-sama ya, pelan-pelan karena bebatuannya sangat runcing. Karena memang kondisinya sempit, batunya runcing luar biasa sekali. Jadi jika kita melihat bahwasanya Diyawijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit ini berhasil menikahi Putri Raja Kertanegara Singosari empat-empatnya sekaligus. Istri pertama bernama Parameswari Tribhuwaneswari, istri kedua bernama Narendra Dwitaswari, istri ketiga bernama Prajna Paramita, dan istri yang keempat bernama Gayatri Rajapatni, istri termuda, paling cerdas, dan sosok tokoh di balik kesuksesan dan kejayaan Majapahit. Jadi sosok yang terakhir inilah masyarakat kemudian Tulungagung ini sangat bangga ketika di Tulungagung ini ada candi pendarmaan dari Gayatri Rajapatni, yaitu Candi Boyolangi, termasuk kemudian jejak-jejak pertapaannya yang diduga ratu yang satu ini masih hidup hingga saat ini. Nah ya, kita telusuri. Jika kita lihat siapa sebenarnya yang menjaga Ratu Nusantara atau Ratu Majapahit ini, sosok inilah salah satunya, yaitu naga raksasa yang bertapa membantu hingga jutaan tahun yang setia menjaga sang putri. Jadi ini kepalanya gitu ya, badannya masuk ke dalam gunung sampai menembus sampai puncak gunung sana. Sehingga kita akan terlihat gitu ya. Di sini memang batu-batunya sangat teruncing sekali. Siapa sangka yang dahulunya dikira batu biasa, ternyata adalah ular naga raksasa yang selalu setia menjaga Ratu Majapahit. Jadi coba kita naik ke atas pelan-pelan lagi ya teman-teman. Aduh. Jika kamera kita hadapkan lagi ke atas, di puncak sana ada semacam lubang rahasia. Nah, lubang rahasia inilah yang di sana dipercaya ada seorang ratu yang sedang bertapa. Nah, disitulah. Dan kita menuju sana ternyata juga tidak mudah ya, merengkel-merengkel ini. Nah, tetap kita akan kemudian menuju ke sana demi membuktikan keberadaan sosok ratu tersebut kepada para netizen ya, pada para pemirsa semuanya. Ayo kita daki. Ya, jadi kita akan bisa lihat ya bagaimana kemudian masyarakat zaman dulu kemudian harus bertapa dan bagaimana kemudian harus hidup hingga saat ini. Ada semacam teknologi atau kesaktian teleportasi ya yang bisa menembus ruang dan waktu. Bahkan jalan-jalan itu ternyata sangat terjal yang kemudian mengisahkan sebuah perjalanan suci atau kemudian Tirta Yatra dan Dharma Yatra ini dengan sangat-sangat sangat-sangat sulit untuk dilalui, yang menandakan sebuah konsep atau peristiwa yang penuh dengan spirit dan heros. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Artinya penuh dengan perjuangan dan tantangan untuk sampai kemudian sesuatu yang dicita-citakan. Yang artinya ini memberikan semangat tentang konstruktivisme ya, bahwasanya kejayaan Majapahit itu tidak ditunggu dengan tidur, melainkan dengan kerja keras, penuh perjuangan dan pengorbanan. Bahkan sosok Gayatri ini juga kemudian didampingi oleh Beri Wengker, Beri Tumapel, Mahapati Gajah Mada, terus kemudian Empu Aditya Warman dan Empu Nala. Jadi banyak orang, namun satu-satunya yang putri adalah ini,
yaitu dia Gayatri Rajapatni. Ini sesuatu prestasi yang membanggakan, ada seorang wanita di balik kesuksesan kerajaan Majapahit. Ayo, kita daki teman-teman. Loh, ternyata ada sepatu teman-teman. Nah, di sini ada sepatu. Berarti ada orang yang sedang bertapa berarti. Nah, artinya memang lokasi ini selain kemudian menjadi situs budaya, situs yang monumental, situs bersejarah, ternyata hingga saat ini situs-situs seperti ini tetap menjadi situs religi bagi masyarakat ya. Ini artinya situs ini terus berkesinambungan, masih dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai situs religi yang penuh dengan kesakralan dan nilai-nilai magis lainnya. Nah ini. Aduh, mungkin teman-teman di sini ini jalan yang paling sulit ya untuk dilalui. Mungkin ini. Oh ya, pada musim kemarau ternyata batu-batuan tidak begitu licin. Ternyata kita bisa mudah ya untuk mendaki gunung ini. Tantangan yang ternyata ada semacam pahatan-pahatan di situ diduga untuk memudahkan kita untuk menuju puncak seorang pertapa, yaitu dari Ratu Majapahit itu sendiri yang ada di atasnya. Coba kita lihat. Aduh. Jadi sang peradaban kuno ini ya, dengan semangat spirit dan heros, batu dan gunung yang curam ini digunakan sebagai kemudian tempat untuk melakukan olah spiritual dan tingkat kemagisan yang cukup tinggi ya. Orang bertapa meninggalkan sesuatu yang duniawi dan kemudian fokus memperdalam dharma hingga kemudian moksa, bahkan diduga masih hidup hingga saat ini. Nah ini, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kita sudah sampai di sebuah pertapaan. Dan di samping kiri kita akan bisa melihat ya, seorang resi atau seorang bertapa yang kemudian tergoda oleh sosok bidadari cantik yang ada di sebelah kanannya gitu ya. Dengan di kirinya adalah sebuah genta. Genta ya, genta artinya memang diduga ini adalah sosok resi dengan bentuk surban atau kepalanya gitu ya. Itu adalah menandakan adalah seorang resi gitu ya. Bahkan pakaiannya dengan rantai gitu ya, rantai-rantai yang mengikat dari pinggangnya gitu ya. Dan ini kemudian ada seorang bidadari yang sangat cantik. Ini adalah sesuatu gambaran yang sangat istimewa gitu ya. Nah kemudian jika beralih kemudian ke kanan, ini sama juga. Yang ada seorang resi kemudian dengan wanita cantik jelita yang kemudian dengan ciuman. Di samping kirinya juga ada semacam genta-genta. Namun di sini banyak relief ya, yang diduga ini adalah kisah Arjuna Wiwaha yang digoda oleh 7 bidadari, namun belum sempat terpahat atau mungkin sudah aus atau mungkin dihancurkan pada waktu tertentu. Namun ini ada di depan ini adalah sosok Arjuna yang bertapa. Dikisahkan bahwasanya Arjuna bertapa di Gunung Indrakila. Waktu itu adalah guna untuk kemudian mencari senjata Pasupati guna menghadapi para Kurawa. Arjuna melakukan pertapaan di atas Gunung Indrakila. Digoda oleh 7 bidadari cantik molek dan kemudian penuh dengan nafsu. Namun kemudian Arjuna tidak begitu tertarik dengan bidadari-bidadari yang menggodanya itu. Sehingga bisa dikatakan pertapaan Arjuna ini sukses tanpa kemudian mengikuti nafsu yang digelorakan oleh para 7 bidadari ini. Kemudian datanglah seorang pertapa tua yang kemudian berdiskusi masalah dharma. Setelah itu kemudian ternyata pertapa tua tersebut adalah Dewa Indra yang menyamar menjadi pertapa tua. Kemudian naik ke kayangan. Setelah itu datang Cereng Senggi yang mengamuk. Celeng Serenggi yang mengamuk ya, mengobrak-abrik pertapaan Arjuna. Namun dipanah
oleh Arjuna dalam waktu yang sama, di lubang yang sama, 2 anak panah menembus perut Celengsengri. Ternyata kemudian ada pertapa tua yang mengaku telah membunuhnya, sehingga kemudian berdebat dengan Arjuna, siapa sebenarnya yang membunuh Celengsengri ini. Akhirnya pertapa tua tersebut menyadari dan kemudian ternyata merupakan Dewa Siwa yang kemudian menyamar menjadi seorang pemburu tua, yang akhirnya kemudian di kayangan atau di surga diobrak-abrik oleh raksasa Niwa Katawaca, yang kemudian seluruh para dewa tidak ada yang berhasil menghadapinya dan harus meminta bantuan manusia. Inilah dewa harus meminta bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan perkara yang ada di langit atau kayangan. Kemudian jatuhlah ke Arjuna. Arjuna diminta para dewa untuk membantu dan membunuh raksasa Niwa Katawaca, sehingga dengan mudah Arjuna membunuhnya. Akhirnya Arjuna diberikan senjata oleh Dewa Siwa berupa Pasopati, termasuk kemudian disuruh memilih dari 7 bidadari tercantik, dan Arjuna memilih Tilotama dan Supraba sebagai istrinya untuk diboyong pulang. Inilah kemudian hasil yang gemilang yang dicapai Arjuna ketika lolos bertapa, mendapatkan 2 istri dari bidadari, Supraba dan Tilotama, serta mendapatkan senjata pamungkas yaitu Pasopati, guna kemudian menghabisi para Kurawa, sehingga kemudian mendirikan dinasti para Pandawa. Dan ini sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi siapa dan bagaimana makna dari pertapaan Arjuna ini? Bahkan masyarakat setempat sampai saat ini pertapaan ini dengan nilai-nilai cerita yang ada di dalam kitab Arjuna Wiwaha ini merupakan pertapaan dari istri termuda dari sang pendiri kerajaan Majapahit yang saya jelaskan tadi, yaitu wanita tercantik, wanita paling cerdas, yaitu sosok wanita di balik kesuksesan dan kejayaan kerajaan Majapahit yang bernama Gayatri Rajapatni. Bahkan sosok yang satu ini diduga sampai saat ini masih bertapa di lokasi ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah Gayatri putunipun sowan ing wilahing sekaring jagat bawana langgeng sekaring kacang sekaring mayang. Semoga bermanfaat.